Bersahabat, sekarang saya sedang berada di HKBP Jatimurni di sebuah warung kopi. Tapi saat ini unik, saya sedang bersama dengan Bang Ius. Banyak orang tidak tahu siapa Bang Ius. Justru sosok Bang Ius ini adalah sosok yang menurut saya paling berjasa di distrik Bekasi ini. Karena beliau adalah pegawai distrik, tangan kanannya Abang Preses Pendeta Mangatur Manopo. Beliaulah yang membawa Abang Preses kemana saja, membawa transportasinya, dan juga membantu keseharian Abang Preses dalam segala hal. Hampir dalam segala hal dikatakan. Inilah sosok Bang Ius. Bertanya dulu pada Bang Ius ya. Karena kita berada di warung. Jadi kalau Bang Preses sedang berjamita atau khotbah, Bang Ius ini akan duduk diam, tenang, sabar menanti Bang Preses dalam pelayanan. Ternyata ada orang muslim juga yang berperan turut dalam pelayanan gereja. Terlebih HKBP ya. Nah, jadi langsung aja ya kita tanya Bang Ius ini ya. Bang Ius, kira-kira pertama, kenapa sih kok bisa masuk ke distrik gitu loh? Karena distrik ini kan gereja, Bang Ius tuh muslim gitu. Gimana ceritanya itu? Mungkin ya di belakang saya kan banyak yang ngomongin masuk gereja gitu kan, ngapain kau kan ke gereja kan, haram gini ya kan, banyak lah gitu kan persoalan. Iya. Pergumulan dalam keluarga mungkin banyak juga kan. Cuman kami berpikir ya apa salahnya gitu kan. Iya. Kami kan kerja di sini gitu kan, bukan nyuri kok, bukan nyolong gitu kan, bukan ini kejahatan kok gitu kan. Atau cari uang yang halal gitu kan. Iya, betul. Nah memang ya awal mula masuk ke HKBP juga ditawarkan sama pendeta Butar-Butar. Oh, jadi pendeta Butar-Butar ini kenal dari mana? Pendeta Butar-Butar ini kenal sama Abang Situmorang. Abang Situmorang ini kan jamaatnya HKBP Bintara. Oh, Bintara ya. Dan kebetulan abang saya kan kerja di situ, di tempat Abang Situmorang ini. Menawarkan lah kan, karena saya masih ya kerja serabutan lah ya. Itu tahun berapa itu ya? Tahun 2019 kalau 2019 ya? awal. Awal ya? Ya bulan-bulan 4 lah itu. Di situ Kerja serabutannya apa dulu itu? kerja serabutannya ya driver juga. Oh, driver juga ya? Driver ya apa aja lah kan. Oh, jadi kerja masuk ya. distrik ditawarin driver juga gitu? Terus gimana tuh? Itu kan awal mulanya kan itu. Katakan kau mau kan bawa Amang Preses kan pimpinan kami gitu kan. Tapi kan kerjanya kan nggak ada kan jam liburnya gitu kan, nggak ada kan waktu libur gitu. Kalau mau kan kau datang aja ke Sepomar Pinggir kan, ke kantor ke lantai 7. Oke, bilang kan ya diantarlah kan saya kan sama abangku kan ke Sepomar Pinggir. Nah dari Sepomar Pinggir kan ditanya-tanya lah. Waktu itu rambutku kan masih. Oh, ada wawancara juga gitu ya? Oh iya. Siapa yang wawancara waktu itu, Pak? Abang Butar-Butar. Oh, Abang Butar-Butar. Oh iya. Langsung Abang Butar-Butar dulu. Jadi kan waktu itu masih zamannya Pak Preses Pendeta Bander. Ya, lanjut, Pak. Ya kalau mungkin ya kalau dari perkantoran ya masuk training dulu kali ya. Oh iya, training wawancara. Training. Iya. Waktu itu kan langsung di training selama 1 minggu. Training maksudnya bawa mobil gitu training? Bawa mobil. Oh, jadi dipraktekin gitu ya? Dipraktekin bawa mobil dulu kan itu sama Abang Butar-Butar. Pertama bawa mobil Abang Butar-Butar dulu ke Lipo Cikarang. Oh. Itu awal membawa pertama. pelayanan ke Lipo Cikarang. Ya. Sebelum bawa Amang Preses Bandar Ciburian. Oh iya. Nah di situ selama 1 minggu setelah itu kan barulah gitu kan dipanggil saya kan untuk masuk gitu kan. Udah kau langsung aja kan ke rumah Amang Preses gitu kan, rumah dinasnya di daerah sini gitu kan. Udah oke. Gitu. Langsung lah masuk. Begitu masuk ya cuman ya biasalah gitu kan, mengerjakan sesuatu kan. Mengerjakan sesuatu di luar driver gitu maksudnya. Oh iya. Setelah itu ya lumayan 2 tahun lah kan, ada juga pergumulan gitu kan ya mungkin ya. Tapi saya pernah dengar nih, waktu itu katanya waktu pertama kali bawa Amang Bander katanya pernah mobilnya nabrak, itu kenapa itu? Ya akan waktu pertama itu mungkin ya seminggu. Oh, baru seminggu kerja tuh ya? Kerja. Nabrak gitu ya? Nabraknya gimana itu ya?
itu memang ya kebetulan kan belum makan. Yang pertama memang belum makan gitu kan, nggak bawa bekal, nggak ada uang juga karena masih baru gitu kan. Ya mau beli ikan ya kan, ya akhirnya tidur ya kan, tidurlah di mobil gitu kan sampai pulang gitu kan. Pas begitu mau pulang kan mata masih ngantuk, nggak melihat di belakang ada mobil. Kebetulan tuh Amang Pendeta juga gitu kan, mobil Amang Pendeta juga. Yang pendeta Resdun Haryanjaya ya, bukan? Oh iya, benar, betul. Pernah diceritain sama Resdun Haryanjaya ya. Nanti beliau nonton juga nih ya. Terus gimana? Nah disitulah kan pas begitu dibangunin karena kaget kan, langsung lah kan dinyalain mobil, langsung pak mundur, posisi itu mundur gitu kan, karena nabraknya emang ada belakang gitu kan. Langsung mundur dan pada akhirnya kan itu nabrak berat kan, ya lumayan lagi. Ya namanya musibah ya. Tapi Pak Preses dulu marah nggak ya? Ya Marah-marah dikit ya? wajar lah gitu. Wajar lah. Marahnya wajar. Wajar, karena masih baru gitu ya? Iya. Tapi waktu itu sebenarnya emang udah jago bawa mobil atau belum sih? Mungkin selama ini kan bawa mobil dari tahun masih baru sebenarnya. Oh, masih baru lah. Oke deh. Baru bisa bawa mobil itu tahun 2006. Oh, udah lama lah berarti. Iya, tapi mungkin itu dulu zaman waktu pertama kali dia masuk distrik ya. Jadi udah berapa Ya gereja? masih canggung lah. Canggung ya. Jadi sudah berapa gereja di Bekasi ini dia tahu gitu. Kalau saudara mau tanya di mana HKBP Bintara, hanya beliau yang tahu. Di mana HKBP Jatimurni, beliau tahu. Ya karena beliau sudah membawa Amang Preses, para pendeta kita pelayanan di gereja-gereja. Nah, jadi beliau sudah banyak tahu. Nah, sekarang kan sudah zamannya Amang Pendeta Mangatur Manurung ya kan. Jadi memang keseharian beliau ini ketika beliau mengantar Amang Preses, beliau seperti gini, kita santai-santai minum kopi. Diminum dulu Bang, minum. Oh, udah. Ya, minum kopi gitu kan. Jadi entah itu ngerokok gitu kan. Ya itu memang mungkin ada rasa jenuh juga Bang ya. Gimana sih perasaannya kalau misalnya nunggu-nunggu gini gitu? Ya sebenarnya kalau masalah kerjaan jadi driver ini ya jenuh ada gitu kan. Iya. Cuma ya tergantung kitanya. Membawa kejenuhan itu kan bagaimana gitu ya. Wah, beliau sangat luar biasa sekali. Sudah benar-benar dalam relung hatinya itu ada khotbahnya Amang Preses. Tergantung bagaimana suasana hati. Gitu. Jadi bagaimana pekerjaan kita, keaktivitas kita itu, suasana kita. Kalau suasana kita bagus, ya pekerjaan kita juga enak. Bagus, Ya kan? benar. Nah, ya, jadi memang kesannya seperti bukan khotbah, Bang, ini kami lagi wawancara. Ya, ya, jadi kami juga sedang santai-santai ini di HKBP Jatimurni. Jadi Bang Yus ini lagi ada juga di sini. Jadi kami tanya-tanya begitu. Nah, Bang Yus Kan, benar. karena di mana ada Preses pasti ada saya. Ya betul, itu dia. Dan perlu pemirsa ketahui, di balik kesuksesan di balik kesuksesan Amang Preses memang ada Inang Preses, ya kan? Itu yang paling paling utama. Tapi yang membawa beliau sehat sampai ke pelayanannya itu kan Bang Yus. Nah, Bang Yus ini juga jangan salah, bukan hanya membawa mobil. Jam 6 pagi sudah stay di dalam rumah dinas. Itu kalau jam 6 pagi itu bagaimana, Bang? Kalau keseharian itu ya hal yang wajar ya, biasa ya jatuhnya. Ya ngerawat peliharaan. Iya. Nah, kan ya di rumah itu kan memang banyak peliharaan. Iya. Ada burung, kan, ada anjing gitu kan ya. Luar biasa ya. Itu kan yang dirawat yang pertama mungkin peliharaan kesayangannya ya burung kicau itu kan di rumah. Ya luar biasa. Yang harganya lumayan lah. Gitu. Yang kedua kan pasti kan mobil. Iya. Ya perawatan mobil. Betul. Kalau mogok di jalan, Amang Preses terlambat berkhotbah, wah itu fatal sekali. Nah, beliau yang berjasa semuanya. Nah, sekarang saya ingin bertanya di Bang Yus ini sebenarnya aslinya asli mana sih? Kalau saya asli suku Sunda. Sunda ya? Sunda. Nggak ada campuran Jawa gitu? Nggak Nggak ada. Sunda, Kampungnya di mana tuh? Cianjur. Cianjur. Cianjur, Ciranjang lah. Ciranjang ya? Ciranjang. Jadi sekarang udah berkeluarga? Alhamdulillah Udah berkeluarga ya? Istrinya baru satu ya? baru satu lah. Baru satu ya. Mungkin Tentunya harus satu. tentu harus satu ya? Tapi kan bisa dua gitu nggak? Mungkin kalau di agama kami kan dua mungkin bisa kan, tapi memang nggak bisa adil mungkin ya? nggak bisa adil lah gitu. Iya. Ya mungkin itu memang luar biasa sekali Bang Yus ini. Benar-benar sepertinya sudah mengakar gitu kehidupan pola gereja, tapi beliau tetap menjadi seorang muslim yang taat gitu.
Nah itu yang luar biasa dari beliau yang patut kita tiru, bahwa ternyata dia bisa belajar semakin memuslimkan dirinya melalui agama lain gitu. Bahkan dia pelayanan di tengah-tengah gereja, dia masuk gereja juga loh. Nah, kalau dibilang viral ada seorang muslim masuk gereja, sebenarnya Bang Yus ini biasa masuk gereja, makan bersama-sama dengan majelis dan warga jemaat, itu biasa bagi Bang Yus. Nah itu yang terjadi pertanyaan, kalau makan sama orang-orang yang ya kan menurutnya kan haram gitu kan, itu gimana perasaan Bang Yus? Ya mungkin buat sebagian orang yang fanatik ya kan, dalam tanda kutip kan, ya katanya kan makanan orang Batak kan ada ininya kan istilah B2 gitu, B1. Ya itu dia, itu yang paling enak. Mungkin kan itu katanya kan diharamkan. Tapi kan di samping itu kan ada juga yang halal ya kan, yang bisa kita makan. Iya betul. Tapi kan kebanyakan kayak tetangga saya itu kan, saya sebenarnya ngasih nasi sama lontong, nasi lontong sama ya. Maksudnya lontong gitu kan, itu kan makanan khas di sini. Tapi kalau saya kasih ke tetangga saya, kadang tetangga saya nggak makan itu, gitu. Padahal itu kan lontong gitu loh. Iya. Bukan lontong bercampur gitu. Tapi kan memang orang yang beragamanya kan ya terlalu fanatik, berpikir kan ya tempatnya lah, tempat masaknya lah kan yang bercampur kan. Iya betul-betul. Oh begitu kesannya jadinya. Tapi Bang Yus ini tidak seperti itu, karena justru menurut saya toleransi paling tinggi ini dari Bang Yus daripada kita. Dan ini kita perlu banyak belajar dari Bang Yus ini gitu. Nah jadi begitu, mungkin ada kru kami ada yang mau bertanya nggak kepada Bang Yus nih? Kru, tanya dulu Bang Yus sebagai sahabat kita gitu. Jadi sebenarnya kru kita tuh ada banyak, ada 3 orang, ada Paulus. Nah, coba dulu saya ini. Di sini biar kelihatan. Iya ini dia. Ini dia. Ada Paulus dan Adelbert. Nah, jadi ini tim Hobas TikTok, YouTube, Instagram. Nah, jadi kami semua tim. Nah, jadi tapi kami selalu bertumpu kepada beliau gitu. Ini komandan satu kami di lapangan. Iya, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bang? Coba, ini mic-nya deh. Ya. Cek. Oke. Ini kan Bang Yus, ini kan udah berapa lama tadi Bang jadi drivernya? Di distrik 3 tahun ya. 3 tahun. Jadi rencana Abang ke depannya apa, mau jadi driver terus atau gimana nih Bang? Kalau bimbingan Amang Preses mungkin harus maju. Harus maju. Ya. Maju ini gimana maksudnya Bang? Boleh jelas? Ya, istilah kan buka usaha gitu kan, Usaha. sendiri gitu kan. Ya, jangan sampai beliau keluar gitu kan, kau masih tetap jadi driver gitu. Itu kan dorongan Amang Preses ya kan selama bawa beliau. Berarti kedepannya harus lebih baik lah Bang itu. Harus lebih baik, benar. Harus jadi lebih sultan lah Bang. Tentunya harus. Mudah-mudahan. Ya, sekian itu aja yang mau ditanya. Ya, jadi itu yang Oke, lanjut. Banyak pertanyaan memang sama. Tapi tadi yang menarik yang dibilang sama Bang Paulus tadi ya. Ternyata Amang Pres ini memotivasi, bukan hanya memotivasi melalui khotbah. Memotivasi para pegawainya dan juga orang-orang yang di depan dia, termasuk kami gitu. Jadi ini sungguh sangat berkesan sekali pada Amang Pres, karena dia melihat pegawainya ini bukannya sebagai supir, tapi dia melihat masa depannya, ke depannya kamu harus maju. Jangan hanya ya udah jadi driver, puas dengan hanya menjadi driver. Dan Amang Pres selalu memotivasi para pegawainya termasuk kami, kamu harus bisa lebih maju ke depan gitu. Nah, itu yang harus Bang Yus sebenarnya udah rencanakan, bukan hanya sekedar motivasi. Apa rencananya Bang Yus ketika Amang Pres bilang seperti itu? Ada rencana nggak gitu? Kalau rencana memang banyak. Oh, tapi belum dilakukan dulu. Salah satunya rencananya apa itu? Salah satu mungkin ya, yang pertama kan kalau kita rencana banyak gitu kan ya. Karena kan mungkin ya skill dan keahlian juga kan, karena dulu kan memang kerjanya kan serabutan gitu kan ya, apa aja kan oke lah gitu kan. Karena ya memang dari orang susah gitu kan, apa aja yuk gitu kan dikerjakan. Dan mungkin ya kalau memang ada modal, yang pertama kan ya pengen buka usaha ya seperti ya usaha jasa lah. Kalau untuk usaha jualan atau ini kan, karena udah pernah pengalaman juga gitu kan, kita jualan gitu kan kurang ini lah kan, kurang hoki ya kan. Ya mungkin jasa lah kan, kalau nggak jasa ya masih ada lagi yang lain. Tapi menarik ya pemirsa Hobas, sebenarnya Bang Yus ini multi talent gitu ya kan. Lulusannya nggak seberapa, tapi dia multi talent. Amang Pres sudah mengakui bahwa beliau ilmunya itu setara sarjana sebenarnya. Kenapa saya bilang? Di balik dia jadi driver, dia ahli. Kalau kami di distrik
alat-alat itu lagi rusak atau apa, kami carinya Bang Yus, padahal Bang Yus lagi sibuk gitu. Jadi kalau kami lagi rusak alat-alat kami multimedia, mana Bang Yus? Betul, mana Bang Yus? Padahal Bang Yus lagi sibuk, berarti kendala rusak juga multimedia, kendala kerjaan kami di bagian multimedia juga. Nah, jadi bukan hanya berjasa kepada Mang Preses, tetapi kepada distrik juga. Nah, untuk semua maintenance di distrik, karena kami tidak ada pegawai maintenance di distrik, itu semua diserahkan kepada Bang Yus. Karena Bang Yus ini, dia selalu bilang, apalagi kepada istrinya, kepada pegawai-pegawai yang lain, kamu kalau nonton YouTube jangan nonton TikTok. Pelajari tuh YouTube itu, banyak ilmu di situ. Nah, beliau itu, saya melihat kalau menunggu Bang Preses, dia nonton YouTube, bukan main-main, dia belajar gitu. Nah, jadi kira-kira Bang Yus itu apa aja sih yang dipelajari gitu yang Kalau belajar itu memang kan ya hanya dari internet ya. Iya. Karena mungkin sekarang kan banyak tutorial kan dari internet. Apa aja ada gitu kan, dilihat dari YouTube gitu. Mau bongkar handphone pun kan bisa, gitu kan ada Bukan handphone tutorialnya. bisa juga dia. Kan. Ya apa aja lah gitu. Ya jadi keahliannya banyak, makanya Mang Pres bilang keahlianmu banyak, kamu kumpulkan uang. Nah jadi gini, ada cerita juga nih pemirsa ya. Jadi kalau biasa kan kalau pendeta kan kalau habis pelayanan dari gereja ada Hamuliateon gitu kan upload. Biasanya tuh banyak pendeta-pendeta itu hanya mengantongi untuk dirinya sendiri. Beda dengan Mang Preses. Kalau Mang Preses begitu ini langsung dibuka, dibagi sama-sama. Karena apa? Karena dia juga udah berjasa, sehat-sehat dia. Selalu Mang Preses bilang, biar dia sehat-sehat, kalau dia sehat-sehat, kita juga sehat. Karena dia yang bawa kita ke dalam. Dia selalu bagi. Makanya Mang Preses selalu bilang bahwa apa yang sudah dibagi itu kumpulkan. Itulah jadi modal, karena kau orang yang kreatif. Nah itu dia. Nah ini jadi kita sekarang sudah melihat sosok profil dari Bang Ius, ya kan? Di belakang Mang Preses yang selama ini tidak kelihatan. Bahkan di mobil juga nggak kelihatan karena kaca reben ya kan. Kaca reben, jadi lupa orang gitu. Padahal dia perlu gitu loh untuk dikasih. Nah jadi sudah sangat berasa. Nah mungkin itu saja perjumpaan kita. Mungkin nanti di warung kopi yang lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Bang Yus ya. Inilah Hobas Talk Show kita episode keempat bersama dengan Bang Yus. Mungkin ada yang ditanyakan lagi para kru dan tim. Habis ini kita kemana bang? Oh iya, habis ini kemana? Tanya jadwal Bang Preses kepada beliau. Habis ini mungkin ke Taman Galaksi. Wes, ya, itu dia, langsung tahu dia. Tapi jangan sembarangan. Kalau tanya Mang Preses berkhotbah di mana, dia tidak akan memberitahu karena rahasia itu juga penting. Privacy itu penting. Beliau sangat jago menjaga rahasia. Beliau sangat jago menjaga pimpinannya bagaimana. Adalah beliau. Mudah-mudahan sehat ya Bang Yus ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oh, ya alhamdulillah. Kenapa? Karena kebanyakan Iya, kelamaan ngikut. Iya, kiranya dapat berkah juga. Apalagi bentar lagi bulan puasa ya. Semoga puasa ini juga bisa menjalankan ibadahnya dengan baik gitu kan, dengan sehat-sehat, ya kan. Lebaran, banyak rezeki biar bisa bagi-bagi uang ke kampung gitu kan. Ya. Kiranya sesuai salam ya. Ya. Oke. Ya. Terima kasih pemirsa Hobas semuanya. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.